Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. teman-teman TVRI dimanapun Anda berada, tapi tentu khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Kita ketemu lagi di acara TVRI Bicara dan kali ini tamu saya Krenian, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel. Beliau adalah Haji David Hadrianto, SHMH. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok suaranya bagus banget gitu? Makan Masya apa? Allah. Sehari-hari makan Mungkin apa? manggilnya jangan ibu lagi nih, manggil Ayu kan. Oh iya lah, Ya, bro. iya, siap. Yuk. Kalau ibu tuh Cak Manoma itu ya. Insyaallah. Oke, Pak David, kita mau ngomongin soal transportasi ke Indralaya, Oke. yang dulu pernah jadi bukan hanya jadi wacana sih sebenarnya ya, Sudah tapi dilaksanakan, sudah dilaksanakan, tapi yaitu belum, iya. kereta menuju kereta apa istilahnya tuh? Kereta layah Kereta laya, Iya. kereta laya ke. dari Kertapati Indralaya. Oke, jadi Singkatannya dinamain kereta laya, dan itu zamannya Pak Syahrial Usman sebagai gubernur. betul, tahun 2008 ya. 2008. 2008 waktu zamannya Pak Hatta Rajasa masih Menteri Menhubnya, Perhubungan. Ya, oke. Oke. Sekarang kasusnya boleh dibilang naik lagi. Siap. Kasus itu dalam arti ada beberapa belakangan juga kecelakaan mahasiswa yang mereka naik motor gitu ya. Sampai di sana niatnya baik-baik mau kuliah tapi tidak kuliah karena kecelakaan Oke. motor akibat kondisi transportasi yang tidak layak. Meskipun kita tahu bahwa Unsri menyelenggarakan menyiapkan bus ya, tapi itu dirasa masih kurang memadai oleh mahasiswa. Dan ini isunya adalah juga karena dibarengi dengan UKT yang tidak sepadan gitu ya. Mestinya kita undang rektor juga nih. Insyaallah. Iya kan, biar bisa semua jawab Biar gitu terjawab kan. semua, oke. TVRI lain kali undang semua dong ya. Jadi kita bikin FGD gitu. Pak David, gimana sih kalau menurut Anda mengapa soal kereta laya ini nggak terlaksana sampai sekarang? Akar masalahnya di mana? Ini langsung udah nanya langsung akar masalah aja ini. Siap. Jadi yang pertama gini Bu, Ayu mungkin. Ayu, Yo. iya latah sayanya juga. Yang pertama kita melihat ini kenapa tiba-tiba di tahun 2025 ini masalah transportasi dari kota Palembang ke Indralaya kembali mencuat lagi. Memang awalnya kita bicara di tahun 97 bahwa kampus Indralaya dalam hal ini Universitas Sriwijaya diresmikan oleh Pak Soeharto, Presiden pada saat itu. Dan memang wacana awal kita pasti berbicara kenapa kampus diletakkan dari ibu kota Sumatera Selatan, kota Palembang ke Indralaya sejauh 38 kilo. Pasti ada ujian secara tidak langsung, pasti ada kajian seperti apa nanti transportasi dari kota Palembang ke Indralaya. Nah, berjalannya kampus dipindahkan ke Unsri, memang awal-awal sudah menimbulkan permasalahan. Kenapa? Karena dulu kampus Unsri yang ada di Bukit, yang dianggap di tengah kota, tiba-tiba mahasiswa harus hijrah mungkin pindah ke Indralaya dengan jarak 38 kilo. Nah, diawali wacana ini dulu kita menggunakan namanya transportasi bus dan sebagainya. Nah, ini pun juga sempat menjadi permasalahan. Kenapa? Karena kendalanya jam kuliah dengan jam kedatangan mahasiswa itu pasti berbeda. Iya. Di setiap kampus. Betul. Belum lagi dibarengi dengan jam keberangkatan atau kepulangan kereta ya. Betul. Ya. Nah, makanya di tahun 2008 pada saat itu ada kereta api dari Kertapati menuju Indralaya yang disebut dengan kereta mahasiswa, malah kereta disebut mahasiswa ya? kereta mahasiswa. Oh, nggak langsung kereta laya Ya, gitu ya? kereta jaya tapi disebut kereta mahasiswa dalam artian kenapa? Ini hanya untuk difasilitasi untuk mengangkut mahasiswa dari kota Palembang ke Indralaya. Nah, ini berjalan. Berapa lama ya waktu Walaupun itu ya? saya lupa berapa lama, tapi sembari kendala masalah soal subsidi dalam tanda kutip kita bicaranya soal subsidi lagi. Apakah kereta api pada saat itu mengalami kerugian ataupun seperti apa sehingga ini stop.
Oke. Nah, di samping kemudian di tahun 2008 setelah kereta api berjalan berapa tahun, alhamdulillah kita sebenarnya sudah berpatut juga dengan usaha pemerintah. Dengan berdirinya tol Indralaya, Palembang Indralaya, tapi itu dalam arti belum memecahkan akar permasalahan. Karena jarak 38 kilo, kemudian dengan ada tol, ini tetap kita harus menggunakan transportasi. Nah, di zamannya Pak Budi ada bantuan bus sebenarnya. Beliau Pak Budi Karya ya, Budi Karya bantu bus dan menjanjikan, saya mohon maaf kalau saya lupa tapi nanti datanya ada itu, kalau tidak salah beliau berencana membantu secara bertahap. Bus sebanyak hampir 50 bus dengan rencana untuk mengangkut mahasiswa. Nah, itu pun ternyata tidak berjalan. Tidak berjalan. Saya lupa ya, sebelum wawancara ini saya juga mesti wawancara Pak Budi ya. Oke, nanti belakang-belakang. Mungkin nanti bisa. Iya. Kebetulan kita punya dua menteri perhubungan, Pak Hatta Jasa orang Palembang, Pak Budi orang Palembang, yang mengerti dengan kondisi yang ada di tempat kita di Sumatera Selatan. Nah, akar permasalahan ini kembali mencuat berapa bulan ini, mahasiswa kembali menanyakan. Mahasiswa kembali menggugat gitu ya? Boleh bilang kita menggugat kepada pemerintah khususnya dan mengadu kepada kami Komisi 5. Mengadu ke Komisi 5. Betul. Mereka ingin audensi, ingin menanya. Kapan itu ya? Sebenarnya dalam bentuk surat dulu. Kalau audensi langsung belum. Nah, kemarin secara tidak langsung kami juga berencana memang ini harus segera kita cari jalan keluarnya. Kasihan dengan adik-adik kita, karena tidak semua adik-adik kita yang mempunyai kendaraan mampu dan sebagainya. Dan ini pun juga kenapa kita juga harus bicaranya ke depan, bahwa yang disebut transportasi ini kita bisa untuk studi banding ataupun belajar. Tapi kita jangan belajarnya ke Depok, ke UI, misalnya Universitas Indonesia, jangan. Beda kondisinya. Beda kondisinya. Mereka sudah punya fasilitas. Kemana dong? Ya misalnya kita bisa belajar contoh yang... Jangan bilang ke Paris. Ya jangan terlalu jauh. Kita bisa ke contoh yang sudah juga keluar kota ini, misalnya ke Universitas Diponegoro yang ada di Semarang. Kan udah ada 2 kampus juga. Kemungkinan akan apa nanti, ada kereta dari mereka bukan kereta, tapi transportasi yang disiapin ya. Seperti itu, dan mereka juga mendirikan sebenarnya kembali lagi dengan kita bicara tadi UKT, bicara UKT. Bicara UKT ini kita bicara tentang biaya kuliah murah. Kalau biaya kuliah murah dan fasilitas juga didukung dengan murah, pasti insya Allah itu tidak akan jadi permasalahan. Nah, tapi dengan biaya UKT yang tinggi, dengan biaya sewa kos yang tinggi, jadi kondisi ini yang menyebabkan kenapa mereka membutuhkan biaya transportasi lagi. Nah, kan seperti itu. Mungkin ada juga mahasiswa-mahasiswa yang memang bertempat tinggal di kota Palembang dan mereka tidak mampu untuk kos di Indralaya. Nah, saya punya pemikiran ini secara pribadi dulu, nanti akan saya sampaikan dengan teman-teman dan juga saya harap ini juga mendapat dukungan dari pemerintah. Kita sebenarnya sudah punya fasilitas yang luar biasa. Kita punya LRT, Bu. Yuk kita punya LRT. Nah, tinggal kita menghubungkan LRT ini ke Kertapati. Nah, dan saya dapat kabar juga dalam waktu dekat ini ternyata kereta api, dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia KAI sudah akan kembali menjalankan kereta yang sudah ada. Nah, tapi ini belum menjadi satu hal yang kita anggap menyelesaikan permasalahan. Karena jarak dari Kertapati juga ke kota juga ada memerlukan biaya. Betul. Nah, jadi kita harus punya LRT yang mungkin bisa kita ke depan dalam jangka waktu yang ke depan ini yang akan menjadi kita fasilitasi. Kemudian yang kedua, masalah soal angkutan. Memang angkutan subsidi pemerintah ke pihak Unsri terhadap mahasiswa yang hanya membayar Rp7.000. Nah, ini pun juga sekarang bus-busnya sudah tidak banyak layak lagi dipakai. Nah, Transmusi kita juga sudah dikurangin lagi. Nah, mestinya kalau memang Transmusi ini karena sudah ada LRT di Kota Palembang, kenapa tidak kita ambil Transmusi kita pindahkan ke Indralaya untuk menyambung. Oke, kita coba breakdown lagi ya tadi apa yang sudah dibicarakan oleh Pak David ya. Tadi saya mendengar atau mengamati, mencermati bahwa awalnya itu pakai subsidi. Busnya. Ya, ongkos subsidi. Bahkan juga termasuk keretanya ya?
Kereta iya, subsidi Kereta. juga, betul untuk Nah, ongkosnya. saya dengar nih, saya cross check ke pengamat transportasi kita, Prof. Erika Bukhori, ya kan. Ternyata dari awal itu boleh dibilang kajiannya tuh kurang mendalam. Kurang mendalam. Kenapa? Karena diantaranya nanti bisa kita cross check lagi ke Prof. Erika. Karena diantaranya subsidi dari Pemprov pun juga dirasa terlalu memberatkan. Dan kemudian jam kedatangan, jam keberangkatan kereta dengan tadi yang Pak David sebutkan, dengan jadwal kuliah mahasiswa itu nggak sinkron. Betul. Jadi alangkah banyak hal-hal yang nggak cocok, tapi apakah kemudian saat itu dipaksakan atau bagaimana saya nggak tahu. Kita juga harus konfirmasi ke Pak Syahrial Usman kan gitu ya. Tapi paling tidak kita tahu dulu deh masalahnya tuh sebenarnya apa. Dan kemudian kalau ini kembali diangkat oleh mahasiswa karena kaitannya tadi UKT, kemudian dengan apa namanya biaya kos di situ juga lumayan mahal gitu ya. Nah, apakah sekarang sudah ada kajian kembali ya? Sudah ada kajian kembali dari pakar transportasi dari Pemprov, kemudian dengan bersama-sama dengan DPRD Sumsel menggodok ini, mengadakan FGD atau apapun namanya itu, sehingga ini bukan sekadar muncul di media, tapi kemudian memang betul-betul akan terlaksana. Ini yang sudah dilakukan oleh Pak David dan teman-teman di Komisi 5 gitu ya. Itu sampai seberapa jauh? Secara jujur Bu, kita kan sudah ada peraturan daerah tentang tata ruang tata wilayah yang mengatur seperti apa sih Provinsi Sumatera Selatan ini akan kita buat ke depan. Nah, Perda RT RW ini kan mempunyai jangka waktu yang lama, yang 30 tahun ke depan. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Ogan Ilir dalam hal ini Ibu Kota Indalaya itu punya wilayah yang namanya wilayah kampus. Nah, berarti secara tidak langsung kajian yang di dalam Perda RT RW tadi kan juga ada kajian tentang transportasi. Nah, yang Ibu sampai tadi betul. Kita bicaranya sebenarnya kajian ini harus mempunyai kajian yang luar biasa. Kenapa? Karena ini kita hubungan dengan masalah soal layaknya tentang mahasiswa. Kita bicara bukan tentang angkutan umum. Kalau kita bicara tentang angkutan umum, kita mungkin bicaranya sangat luas. Tapi ini kita spesifiknya masalah soal angkutan mahasiswa. Kalau kita bicara dengan angkutan mahasiswa, berarti kita bicara bahwa mereka mahasiswa bukan soal penghasil. Dalam arti mereka belum mempunyai kata upah. Betul. Bahwa mereka masih mengharapkan bantuan dari orang tua. Istilahnya itu lupa saya ya. Kalau jadi masih jadi pelajar, masih jadi mahasiswa, kan masih dependent on orang tua. Betul, jadi gimana negara bisa hadir bisa di situ gitu kan. Karena pendidikan juga kalau berdasarkan undang-undang pendidikan juga ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Sama dengan kesehatan. Nah, tinggal kita bicaranya dalam hal ini kajian tadi yang Ayu sampaikan tadi, mungkin kajiannya seperti apa? Betul, kita bicara subsidi. Kita sudah biasa dengan kata subsidi. Nah, mungkin dengan kata subsidi saat ini kita sudah punya dengan era digitalisasi, kita mungkin akan mengeluarkan yang sejenis kartu khusus, kartu transportasi mahasiswa khusus untuk anak-anak unsri. Kan seperti ini yang nanti yang arahnya ke depan yang kita akan buat. Nah, berdasarkan jam betul ini yang Ayu sampaikan. Karena kasihan mahasiswa yang berangkat pagi belum tentu mereka kuliah pagi. Benar. Mereka kuliahnya ada yang jam 1 siang. Dari jam 8 sampai jam 1 siang mereka menunggu ngapain lagi, makan siang dan sebagainya. Nah, kalau transportasi seperti kereta api ini tadi bisa kita fungsikan minimal sama dengan yang ada di Jakarta, misalnya setiap 20 menit, 15 menit setiap kali jalan kan mereka bisa menyesuaikan. Itu satu. Kemudian kedua, bus pun juga kita bisa manfaatkan. Nah, benar bus mahasiswa adalah diperuntukkan untuk mahasiswa, bukan untuk umum. Nah, yang kendala kita selama ini yang terjadi. Nah, kita bicara tadi yang tentang hak, ini haknya mahasiswa. Kalau kita bicara tentang hak mahasiswa, begitu mereka memberikan misalnya dalam bentuk UKT, berarti mereka harus juga menerima fasilitas yang diberikan dari kampus kepada mahasiswa. Walaupun yang namanya UKT ini dalam arti untuk uang kuliah mereka, membayar terhadap uang kuliah, tapi kita juga harus memikirkan seperti apa sih anak ini. Nah, kenapa tadi kita menganggap transportasi ini sangat penting? Tadi, satu,
kita masalah keselamatan. Betul. Sudah banyak sekali adik-adik kita, anak-anak kita yang menjadi korban. Mohon maaf, ya. Namanya mahasiswa ini dalam lingkup usia mereka masih belasan tahun, yang mempunyai emosi yang lebih tinggi lah, mengejar jadwal kuliah dengan kendaraan pribadi dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang mampu, yuk, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka bolak-balik dengan biaya tol, kita anggap aja berapa perincian biaya mereka. Nah, ini yang harus cepat, yang saya anggap selaku kami dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Komisi 5 akan mendesak. Mendesaknya udah sampai mana? Karena permasalahan ini baru mencuat di bulan-bulan ini, ini baru mau masuk pembahasan kami. Pembahasan. Betul, jadi dalam rapat arti dengar pendapat RDP dengar nanti. RDP nanti berarti Komisi 5 akan meminta kehadiran rektor. Kita belum ke rektor dulu, kita jadi minta untuk kajian dulu ke Badan Perencanaan Daerah, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian nanti kita juga minta dari misalnya kita dari kereta api, PT Kereta Api seperti apa kendala mereka, apakah mereka memang rugi dengan kata subsidi ini, karena jarak mereka kan hanya 32 kilo kereta api. Saya rasa itu kedekatan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bukan masalah dekat nggak dekatnya, yuk. Kita nganggap sekarang ini memang kebutuhan, gitu loh. Kalau di kota Palembang, dengan dulu istilah kita dulu belum ada loh, yang namanya Transmusi, kita masih menggunakan bus saja masih aman kok. Masih karena jaraknya tahu dekat. Tapi kalau ini jaraknya memang terlalu jauh. Dan terlalu jauh, dan saya anggap dengan tahun 97 sampai 2025 sekarang ini menjadi permasalahan yang saya anggap mestinya sudah selesai. Benar, udah ganti gubernur berapa kali lagian kan? Udah 3, ya kan? Keempat kan, 4 periode. Udah 4 periode. Zamannya Pak Hasyal Usman dia menyiapkan yang namanya kereta api, zamannya Pak Alex dia menyiapkan tol, tapi ya tadi belum menjadi penyelesaian permasalahan. Nah, kita berharap kepada adik-adik mahasiswa yang kuliah di Indalaya, mohon bersabar, yang pasti mohon bersabar. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan berusaha juga akan mencari solusi seperti apa solusinya yang ke depan, dan kita anggap solusi ini nanti yang akan memecahkan permasalahan ini. Yang mereka tuntut hanya satu saja, menjadi transportasi yang murah bagi mereka yang terjangkau, dan moga-moga bisa kita buat gratis yuk. Nah keren kan banget seperti itu, betul. Ya. Nah, seperti apa nanti polanya? Nah, tadi kalau tadi yang Ayu bilang bahwa kajian daripada ahli transportasi yang mengatakan tentang kita bicara transportasi, kalau kita bicara transportasi terhadap pihak ketiga yang pasti bicaranya tentang keuntungan. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang keuntungan, kita tidak akan pernah ketemu dengan namanya mahasiswa. Nah, kita bicaranya apa di sini tentang kemanusiaan saja, seperti itu. Wih, keren banget ya sampai kita kemudian bicara tentang kemanusiaan. Betul. Sila keberapa dari Pancasila? Betul. Karena kalau kita bicara soal banyak, mohon maaf, yuk. Adik-adik kita yang belum selesai juga kendalanya seperti itu. Iya, kan? Ada. Coba ayo bayangin, mereka udah berangkat pagi-pagi ke Indalaya mau bimbingan dosen nih. Iya. Ternyata sampai di sana dosennya nggak ada. Anak saya ngalamin itu. Nah, kan terjadi sendiri. Iya. Ada lagi yang melakukan dengan saya. Kita udah nunggu Pak Aidika dari jam 7 sampai jam 3 sore. Udah jam 2 karena ada keperluan kita pulang. Sampai di Palembang tiba-tiba kita ditelepon. Begitu kita pulang lagi ke Indalaya, dosennya udah nggak ada. Sementara saya kira kereta ini juga nggak hanya perlu atau dibutuhkan oleh mahasiswa, juga oleh dosen. Betul. Ya nggak sih? Makanya kalau dibaca surat yang dari mahasiswa itu sampai mereka ngomong ya kendala kami sekarang di kaminya, di mahasiswanya. Kalau dosen sampai dibilangin sama mereka, dosen enak dong, udah punya mobil lah, bla 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 seperti dosen itu. Ada juga saya tahu ada kayak mobil 300 itu betul, disiapin untuk itu yang di FISIP ya, yang di FISIP. Sebenarnya kalau untuk setiap fakultas mereka menyiapkan mobil fakultas antar jemput istilahnya dari Bukit ke Indalaya. Tapi ini kan tidak punya jadwal tertentu, tidak punya apa istilahnya jam keberangkatan, mestinya yang diatur berdasarkan kalau untuk apa nih, bus atau bus. Nah, kenapa ini dianggap masih kurang? Sekarang ada berapa nian sih bus itu? Nah,
Ini yang jadi pertanyaan sekarang, karena ada kabar yang kita dapat, Terus ber-AC bus atau ini enggak banyak ya? mangkrak. Banyak banyak mangkrak, mangkrak. banyak kondisinya rusak, kondisinya memang mungkin tidak layak lagi. Dan kita juga tidak mengharapkan kalau bus itu tidak layak masih dipasarkan juga bahaya. Oke, tunggu dulu Pak David. Coba kita balik lagi ke akar permasalahan ya. DPRD sebagai penyedia anggaran, pembuat anggaran boleh dibilang gitu ya. Ini angka ideal ya, kira-kira angka ideal untuk menyiapkan anggaran transportasi bagi mahasiswa khususnya kereta itu kira-kira berapa? Dan kemudian apakah ini tetap atau menjadi skala prioritasnya pemerintah daerah atau enggak? Ada enggak kemarin misalkan di janji-janjinya janji politiknya gubernur gitu ya, atau gubernur maupun OI ya, itu ada enggak? Ada enggak? Jadi ini kan karena Anda nih pembuat anggaran ya. Jadi gimana nih kita bisa kemudian leluasa ngomong soal ini? Iya, kalau sampai saat ini kita belum melihat adanya janji daripada kepala daerah. Nah berarti nggak dianggap penting dong? Sebenarnya bukan nggak penting, tapi dalam arti walaupun ini tidak merupakan janji ataupun program visi misi dari kepala daerah, kita kan bisa memasukkan ini di tengah anggaran. Dalam hal ini kita bicaranya gini, ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Iya, betul. Ya, karena besar kalau ini hanya diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan, kita juga bilang tidak akan bisa selesai. Ada berapa triliun nggak sih angkanya tuh? Saya rasa nggak nyampe segitu. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Karena kita bicaranya kan kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian Pendidikan, kemudian PT Kereta Api. Kita bisa bekerja sama seperti apa? Contoh kita anggap contoh gini. Kereta Api dalam hal ini mereka PT Kereta Api Indonesia mereka menyediakan keretanya. Nah, mungkin untuk ongkosnya, biayanya itu mungkin nanti subsidi dari pemerintah daerah beserta dengan pemerintah pusat, itu contoh. Kemudian kedua, untuk Departemen Perhubungan. Dulu kan dijanji Pak Budi mau janji sampai sekarang bukan mau Palembang lagi masalahnya. Nah, ini yang jadi kendala. Tapi kan beliau kan waktu itu menteri ya. Beliau janji waktu itu pada saat beliau sendiri yang menyerahkan 2 atau 3 bus dan beliau menjanjikan akan bertahap sampai 50-60 bus. Sekarang tapi ada berapa terlaksana. Nah, jadi maksud kita kembali kita akan menekankan, dalam hal ini bukan menekankan ya, kita bisa duduk satu meja lah. Nanti makanya tadi saya bilang saya akan mengundang dalam rapat dengar pendapat dari Dinas Perhubungan, kemudian PT Kereta Api, dari pihak Unsri sendiri. Karena saya dapat informasi terakhir pun juga PT Kereta Api dengan Unsri kan sudah ada pembicaraan tersendiri mau kembali menjalankan kereta itu. Tapi kalau tanpa adanya bantuan subsidi, saya rasa itu juga akan menjadi kendala juga. Tidak mungkin kalau mahasiswa mengeluarkan satu mahasiswa sampai 20.000. Berat. Kalau PP berarti 40.000. 40.000 berat. Nah, kemarin subsidi aja kita satu mahasiswa 7.000 aja. Masih banyak teriak ya. Masih kelabakan tentang pemeliharaan BBM dan sebagainya. Nah, angka ini yang maksudnya harus kita sama-sama kita bicarakan dulu di satu meja. Berapa lagi sarannya itu? Ya kalau makanya kita perlu kajian dalam kajian arti, dulu ya. Perlu kajian dulu seperti apa. Karena antara kereta api dengan bus masih beda. Tapi kalau bisa dua-duanya jalan yuk. Kereta api jalan, bus jalan. Contoh nih kita anggap kereta api yang ada di Depok yang melalui ke Bogor. Kenapa mereka tidak ada jadi kendala? Karena mahasiswa tidak hanya ada tinggal di kota Jakarta. Ya. Mereka juga ada tinggal di Bogor. Jadi kereta kan bolak-balik yang punya waktu 15 menit, 20 menit sekali jalan. Jadi nggak ada kendala. Nah, tapi kalau kita kereta itu cuman hanya 3 jam sekali jalan, itu juga akan jadi kendala. Nah, kita juga akan membedakan mana yang dimaksud tadi, keuntungan atau ini kemanusiaan. Kalau kita bicara kemanusiaan, ayo. Ini untuk kepentingan masyarakat banyak, karena mereka ada calon-calon pemimpin masa depan di sana. Ya, suatu saat mereka akan duduk juga di sini nanti akan memikirkan adik-adik mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita anggap dalam rapat dengar pendapat nanti mungkin akan kami kaji seperti apa, dan insya Allah ini kajian ini tidak akan terlalu lama. Saya anggap tidak akan terlalu lama. Kalau kita pakai pakai skema waktu gitu ya. Ada jangka pendek, menengah, dan kemudian jangka panjang untuk
merealisasikan kereta pasti akan ada. Iya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya menurut Pak David seperti apa? Saya pinginnya yang jangka pendek ini, kami akan melihat dulu kendaraan-kendaraan yang memang benar-benar tidak bisa difungsikan lagi. Kendalanya apa sih? Kalau memang itu masih kita bisa perbaiki, mungkin itu kita perbaiki. Kemudian yang jangka pendek yang kedua, kita akan memonitor lah, melihat perkembangan janjinya PT Kereta Api dengan Unsri seperti apa, kapan terlaksana. Karena ini kita semakin dikejar oleh waktu. Nah, untuk jangka menengah tadi, kita harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk membantu seperti apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Budi, walaupun bukan orang Palembang lagi, kita anggap dengan menteri yang baru nanti akan kita berikan alasan. Nah, jangka panjangnya tadi kita harus mencontoh seperti apa transportasi yang ada di Depok, seperti apa transportasi yang dilakukan di daerah-daerah lain, provinsi lain. Nah, karena kita kendala masalah lahan saja. Kendala masalah lahan. Lah, kalau lahan kita Unsri di Bukit Besar, kenapa kita harus pindah ke Indalaya? Dan lahan kita di Indalaya sangat luar biasa loh, 700 hektar. Oh, terbesar se-Asia Tenggara? Betul, 700 hektar lebih. Ini kalau kita fungsikan bakalan menjadi kampus yang sangat luar biasa. Nah, kenapa ini tidak menjadi besar dengan jangka dari tahun 97 diresmikan oleh Pak Soeharto sampai sekarang? Ya tadi, mungkin kita sama-sama melihat perkembangan kampus kita di Unsri. Saya rasa tidak terlalu, kita bangga, tapi tidak kita anggap seperti jalan di tempat. Kenapa? Kendalanya seperti itu. Nah, inilah yang harus menjadi pemecahan pemikiran kita sama-sama. Tidak mesti saya saja, tidak mesti kami anggota dewan, masyarakat juga. Kemudian juga kami minta pemerhati-pemerhati sosial, apalagi pemerhati soal transportasi yang kami butuhkan masukan. Silakan kepada kami dewan, kami tampung. Walaupun banyak yang mencemooh juga, ada yang sampai bilang komentar, ya kalau lah tahu nak kuliah di Layo ya kos di Layo, itu kan bukan pemecah. Persoalan orang beda-beda. Beda-beda, Ya, karena kita juga memaklumi, karena tidak mesti kita anggap yang kuliah di kampus Indalaya harus tinggal di Laya karena mereka terhimpit masalah ekonomi. Itu yang harus menjadi kendala. Oke, jangka pendek tadi ada dua, jangka menengah dan kemudian jangka yang panjang. Berapa tahun ini semua bisa tercapai? Estimasi dalam periode tahun. Kalau untuk jangka pendek, saya rasa kita bisa tahun ini juga. Tahun ini juga bisa kita laksanakan. Diulang lagi deh Pak David, jangka pendeknya yang ada dua tadi apa? Yang pertama? Ya, yang pertama tadi, yang pendek tadi kan kita mengejar untuk kereta api kembali dioperasikan. Dan saya pun dapat informasi ini sudah ada MOU yang kerjasama antara Unsri dengan kereta api. Tapi dalam hal ini pemerintah kan belum masuk ke sini. Nah, yang jangka pendek yang kedua tadi, jangka pendek kedua tadi kita melihat dulu kondisi bus yang mangkrak ini seperti apa. Karena kita kan punya juga Transmusi yang tidak difungsikan lagi. Nah, kemudian yang paling terakhir sekali yang jangka panjang ini tadi, kita harus memperhatikan seperti apa perencanaan. Perencanaan kita ke depan tentang transportasi yang benar-benar yang layak, yang benar-benar yang bisa membuat Unsri Indralaya dengan kota Palembang benar-benar menjadi dekat seperti itu. Berapa tahun ini kita bisa terlaksana itu semua kira-kira dalam estimasi? Kalau jangka pendek tahun ini, kalau jangka panjang ya kita ikutin nanti daripada Perda kita RT/RW, Bu. Karena Perda RT/RW kita sudah mencanangkan Indralaya adalah kota pelajar seperti itu. Kita bedakan contoh ini Muara Enim, lahan kota tambang dan sebagainya. Oke. Kalau menurut Anda seberapa besar goodwill goodwill dari pemerintah, juga dari anggota dewan, juga dari pihak Unsri sendiri untuk bisa mewujudkan ini semua? Saya rasa antara goodwill dengan politik. Ya makanya kalau ini tidak kita singgung atau tidak kita kejar, tidak mungkin akan jalan. Saya yakin tidak akan mungkin jalan. Kan kaitannya semua politik. Karena yang akan jadi korban mahasiswa, adik-adik kita mahasiswa. Politik itu adalah kepentingan. Nah, sekarang kepentingan siapa yang mau didahulukan terlebih dahulu? Kalau kita bicara sekarang, kita kepentingan mahasiswanya. Kepentingan mahasiswa. Ya betul.
kita bicaranya gini. Dalam hal ini yakin adik-adik mahasiswa. Kami juga dari Komisi 5, tidak Komisi 5 khususnya, umumnya seluruh DPRD Sumatera Selatan akan memperhatikan hal ini. Nanti saya akan sampaikan dengan kawan-kawan bahwa ini sudah mendesak, jangan sampai memakan korban lagi, karena sudah ada sebagian mahasiswa yang membuat surat kepada kami, sampai ada kata-kata mungkin ya kita maklum ada adik mahasiswa masih darah muda. Betul, ada istilah mereka tutup kampus Indralaya seperti itu, sampai seperti itu, betul, narasi seperti itu. Nah kita anggap tadi mungkin dengan kekuatan politik yang ada di Dewan mendesak kepada pemerintah nanti menekan lagi stakeholder yang lain. Kemudian kita tetap juga, saya yakin di zaman pemerintahan Pak Prabowo pasti beliau juga akan memperhatikan hal ini. Saya yakin itu. Jadi kalau kita bicara nih dengan kondisi negara seperti sekarang ini gitu ya, politik kaitannya pasti juga dengan langsung nyender begini, santai aja. Ini takutnya saya udah belok ke politik panjang lagi nih. Enggak, karena kita bicara apapun tentang politik gitu ya. Ibu rumah tangga pun berpolitik. Bagaimana bisa mencukupkan semua kebutuhan ekonomi di keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara soal transportasi untuk mahasiswa, pasti tadi saya tertarik dengan apa yang Pak David bilang adalah negara harus hadir dan kemudian ini demi kemanusiaan, tetapi kemudian siapa Pak yang mau memperjuangkan paling getol, maju di garda terdepan untuk ini semua, kan gitu. Karena nanti kaitannya cuan. Saya dapat apa? Betul. Ya kalau kita bicara ini pasti rugi kan, karena tidak ada akan untungnya. Apapun transportasi pasti rugi. Betul. Subsidi. Karena subsidi. Kita bicara mahasiswa. Tapi gini, kita menganggap sebenarnya Indonesia ini sudah sangat luar biasa loh. Ya, apalagi kita lihat di Jakarta itu bus mereka, stans mereka sudah menggunakan gas, ada yang tidak lagi menggunakan BBM dalam hal ini. Sebenarnya kita tinggal hanya mencontoh saja kok. Tinggal mencontoh saja di mana yang bisa kondisinya yang ada di daerah lain yang bisa kita bawa ke Palembang. Tapi kalau nggak digerakin nggak mungkin bisa terlaksana. Nah makanya tadi kalau kita bicara tentang politik yang Ayu sampaikan, saya rasa bukan mesti kami yang ada di Dewan saja yang harus berpolitik terhadap transportasi ini. Ibu-ibu rumah tangga silakan mensuarakan. Ibu-ibunya mahasiswa. Nah iya, yang dalam arti menyuarakan kepada kita seperti apa. Karena maka tadi saya ulangin lagi, karena saya bukan ahlinya transportasi, tapi minimal kita akan serahkan kepada ahlinya transportasi. Nah untuk muatan politiknya serahkan dengan kami, kan seperti itu. Nanti kami yang akan menyampaikan ke pusat, ke pemerintah pusat. Nah dalam hal ini, kenapa saya sampaikan tadi, kita bicara tadi, siapa yang paling memegang peran penting dalam hal ini? Kalau kita bilang siapa ya semuanya, tidak kita salahkan daripada pemerintah daerah, kita tidak bisa menyalahkan Unsri sendiri. Kalau kita bicara nanti kita balik-balik lagi, siapa sih yang punya ide mindahkan Unsri ke Indralaya? Nah kan kacau lagi, nggak boleh lagi. Nah lama-lama lagi saling menyalahkan, betul. Karena pasti ada kajian. Nah kajian awal saya yakin begitu Unsri dipindahkan ke Indralaya tahun 97 diresmikan Pak Soeharto, saya yakin kajian yang pasti yang paling tinggi adalah kajian tentang transportasi. Karena waktu itu kita belum bicara ada tol, kita belum bicara tentang ada kereta api. Waktu itu hanya jalan, kalau istilah kita jalan simpang, jalan Tigo Duo, KM Tigo Duo, kan kayak gitu dulu kan. Nah, kita udah pasti seperti itu. Nah, dengan semakinnya bertambah kemajuan era digitalisasi, saya anggap nanti sangat mudah sekali kok. Ya, kita punya kartu Indonesia Pintar, maka kita bisa mencontoh. Mungkin kita nanti punya kartu transportasi pintar Unsri, bisa kita bikin seperti itu. Nah, tinggal siap tidaknya pemerintah dengan stakeholder yang ada untuk bekerja sama. Saya rasa sangat mudah. Optimis ya, Pak? Optimis, saya optimis. Enak ya kalau ngobrol sama orang yang optimisan gini ya.
Kenapa saya bilang optimis? Karena sudah ada jalannya, Bu. Kereta relnya sudah ada, busnya sudah ada. Tinggal seperti apa mahasiswa bisa menerima. Mahasiswa kan menganggap mahal. Oh, kalau mahasiswa menganggap mahal, kita cari idealnya. Berapa sih subsidi? Saat ini ongkos ke Indralaya 7.000 satu mahasiswa. Nah, dengan 7.000 ternyata Damri tidak siap. Loh, kendalanya apa? Nah, tinggal kita cari jalannya, Bu. Oh, mungkin dengan 7.000 ini Damri masih ada kekurangan sekian. Nah, kita tinggal bicaranya Damrinya sanggupnya berapa. Kita subsidi seperti itu. Kita berjalan kok. Yang ada di Indonesia ini ada PKH, ada BLT. Kenapa dengan ini kita tidak bisa? Saya yakin, saya optimis. Kalau dukungan parpol kayak apa? Apakah kemudian yang harus bergerak nomor satu tuh dari parpolnya Pak Presiden, Gerindra? Gimana menurut Anda? Kalau itu bisa jadi. Saya anggap di Komisi 5 ada berapa Gerindra? Ketua komisinya malah Gerindra, ya? Pak Alus Gani. Okay. Pak Alus Gani. Malah saya anggap mungkin tidak mesti Gerindra ya. Saya anggap semua partai politik nanti dalam ini, apalagi kita dewan, kalau sudah duduk di dewan kan kita tidak memandang lagi bendera parpol lagi ya. Kita cuma menganggap kepentingan mahasiswa. Karena kita ini di Komisi 5 ini selalu sering ketemu dengan mahasiswa. Banyak sekali. Makanya selalu segar ya Pak David ini ya, karena kan tapi mahasiswa bukan dalam arti mesti kita hindari, karena kita sampai hafal dengan mereka menyampaikan berapi-api. Tapi sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya semuanya betul. Tapi mereka, mohon maaf, kadang-kadang pingin instan. Iya. Besok kita ketemu dengan kita, mereka mikirnya minggu depan, ayo dong busnya udah jalan gitu. Kita kan nggak bisa seperti itu. Apalagi bus Transmusi ini kan punya kota Palembang. Sekarang di KM berapa itu udah banyak mangkak sekali kan. Nah mungkin kalau memang kita nggak sanggup beli yang baru, mungkin itu aja dulu yang akan kita akan kita budayakan seperti apa itu. Insya Allah lah, saya optimis, sangat optimis ya. Sangat optimis. Tapi kalau Pak David ngelihatnya ini udah sampai pada level darurat belum ya? Kalau sudah mencuat, ini sebenarnya ini tahun 2025 ini kenapa? Sebenarnya ini sudah berjalan sudah lama loh. Udah berapa tahun belakangan ini sudah menjadi isu tapi tidak diangkat. Nah saat ini kenapa diangkat kembali? Karena ada kejenuhan terhadap kawan adik-adik mahasiswa yang menganggap kok ada pembiaran. Kan seperti itu. Nah, selama tidak didengar oleh pemangku-pemangku kebijakan dalam hal ini, adik mahasiswa merasa apa yang mereka aspirasikan tidak akan sampai. Nah, makanya mereka berani buat surat ke Komisi 5, menyuarakan di medsos. Karena mereka intinya sudah jenuh. Sudah jenuh, dan saya saya belum tahu pemetahan berapa persentase mahasiswa yang memang, mohon maaf, tidak mampu. Ada berapa mahasiswa yang menengah, yang menganggap ini perlu dan tidak perlu. Dan ada juga mahasiswa yang cuek, yang memang mereka menganggap saya mampu kok, saya punya kos sendiri, punya mobil sendiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang kita anggap kan yang tidak mampu. Mayoritas yang harus dipikirkan mereka yang tidak mampu. Betul, dan saya pun juga menganggap kepada adik-adik mahasiswa juga, mohon maaf, mereka kuliah dengan naik kendaraan roda 2. Iya, saya itu takut. yang seringkali Saya celaka. takut. Saya takut apa? Betul tadi, kita bukan mengungkit cerita-cerita lama ya, tidak. Betapa kecewanya orang tua mereka, yang mereka pertama bangga anak mereka diterima di fakultas di perguruan tinggi negeri. Tiba-tiba mohon maaf terjadi musibah dan sebagainya. Nah, kita ingin ke depan ini jangan lagi terjadi. Jangan pernah ada terjadi. Betul. Oke, Pak David, ini kan zaman digital ya. Artinya juga adalah semua hal diunggah ke sosmed. Betul. Gitu ya. Punya nggak ya semacam sosmed khusus untuk mengawal soal transportasi khususnya kereta ke Indralaya ini yang digagas oleh adik-adik mahasiswa bekerja sama dengan Komisi 5? Kalau sampai saat ini belum, tapi mungkin itu bagus itu itu ide yang bagus. Tapi kita kan Dewan Provinsi Sumatera Selatan ini kan kita punya sosial media,
baik di IG, di Facebook maupun di sekarang di TikTok. Itu silakan menyampaikan aspirasi ke kami dan pasti insya Allah akan kami baca melalui bagian humas dan akan kami pilih. Saya setuju Bu. Ayo, saya setuju yuk. Kenapa ini perlu kita gagas yuk? Dalam arti bukan kita pembiaran bahwa adik mahasiswa seenaknya menyampaikan aspirasi, tidak. Tapi minimal mereka juga kan orang-orang terpelajar yang punya pemikiran yang belum tentu pemikiran mereka sama dengan kita. Nah, siapa tahu pemikiran mereka ternyata lebih brilian daripada kita. Oh, dia punya ide mungkin Kak David, idenya kami transportasi gini, yuk kami pinginnya gini. Nah, ini kalau kita mix jadi satu nanti insya Allah dengan media tadi mungkin ini akan menjadi salah satu pemecahan permasalahan dari kita. Iya kan, karena kalau nggak khusus soal itu, misalkan soal transportasi, maka kemudian masalah kita ini kan banyak betul. PR kita ini kan banyak banget gitu kan ya. Oke. Kalau tadi kita udah bicara bahwa Pak David ini selalu bersemangat untuk mengawal adik-adik mahasiswa, ya kan. Kemudian harapannya juga udah gitu kan. Kemudian Anda ingin nanti ketika adik-adik mahasiswa duduk menjadi anggota dewan seperti Pak David, insya Allah, amin. Ada gap apa antara mahasiswa dengan anggota dewan yang kemudian gap itu semakin terkurangi gitu ya, khususnya untuk masalah-masalah mahasiswa. Kita agak melebar sedikit, nggak apa-apa. Melebar sedikit karena Komisi 5 ini membidangi itu tadi pendidikan dan segala macam. Gimana tanggapan Pak David? Yang pasti gini, alhamdulillah kami DPRD ini selalu terbuka. Tidak mesti kita bilang tadi gap ataupun jarak antara mahasiswa dengan kami, tidak. Kami silakan seluruh mahasiswa yang ingin menyampaikan permasalahan di bidang pendidikan, tentang kendala ini kan kita bicara tentang kendala pendidikan ya, penunjang kendala pendidikan. Silakan, kita tidak akan memperpanjang jarak dan sebagainya, tetapi saya tetap berpesan kepada adik-adik, kita perlu bersabar ya, karena kita memerlukan kajian, memerlukan anggaran yang perlu itu yang harus dipahami ya. Betul. Jadi tidak mesti semuanya bisa kita bikin instan, tidak. Karena di dewan ini kan ada punya anggaran sendiri yang harus kita bilang dari KUA PPAS sementara menjadi pelapon, kemudian baru kita anggarkan. Nah, ini kan kita hitung. Nah, dalam penghitungan pun kita kan juga harus benar-benar melalui kajian. Berapa sih subsidi yang harus kita keluarkan? Baik kepada PT Kereta Api maupun kepada pihak daripada Unsri maupun Damri, kan seperti itu. Nah, kita bukan dalam arti membebankan lagi tambahan UKT, tidak. Kalau UKT itu tetap haknya daripada Unsri yang menentukan. Jadi ini nggak ada hubungan sama nggak ada hubungan. Jadi kita bicara seperti itu. Walaupun sebagian mahasiswa menganggap bahwa dengan UKT ini mereka menganggap kami berhak dong menerima fasilitas. Nah, mungkin dari pihak Unsri pun juga kan punya pola sendiri penghitungan, karena setiap pembayaran UKT antara mahasiswa ke mahasiswa lain kan beda. Nah, makanya nanti adik-adik insya Allah tadi apa sampaikan Ayu tadi, kami menerima silakan masukan seperti apa, lebih cantik lagi, lebih manis lagi kalau itu dalam bentuk kajian. Betul. Jadi dalam bentuk kajian nanti akan kita pelajari sama-sama, karena kami juga punya bagian hukum, nanti akan berbicaranya seperti apa. Dan kita harap, saya yakin, seyakin-yakinnya Pak Herman Deru dengan Pak C. Ujang akan mensupport ataupun mendukung hal ini, karena mereka juga tadi Pak Herman Deru kan bakalan jadi alumninya Unsri juga. Iya baru jadi doktor ya kan. Iya, minimal ya. Nah, itu tadi kepentingannya sama nih. Betul. Ya kan? Anggap meskipun aja hadiahnya Pak Herman Deru setelah dapat S3 dari Unsri. Nah, iya. Kita harapkan ini Pak Herman Deru. Malah saya dengar-dengar Pak Ci Ujang katanya mau kuliah S3 juga. Nah, jadi tambah lagi nih. Betul. Okay. Jadi hadiah lah. Pak David juga mau S3 di Unsri kan? Insya Allah. Doain dulu.
Enggak, biar semangat Biar gitu semangat, memperjuangkan siap. kepentingan mahasiswa. Kan Ya, gitu pasti ya. Gitu. Jadi Oke. kita anggap mahasiswa bersabar dulu. Bersabar dulu. Serahkanlah dan yakinlah kami akan bekerja Oke. secepatnya. Jadi adik-adik mahasiswa sabar karena akan ada kajian terlebih dahulu, dan kajian itu tentu banyak yang mau dibicarakan, ada anggaran di sana, ada lobby-lobby ya kan, dan yang pasti kepentingannya saya kira adalah sama gitu kan ya, Iya. untuk kemanusiaan yang Iya. adil dan beradab. Ya Allah. Sila keberapa Pak David? Iya, yang pasti tadi adik-adik yang kita sampaikan pagi ini sebuah hal yang luar biasa untuk menjadi acuan kita sama-sama, khusus kepada seluruh masyarakat, apalagi orang tua yang selama ini selalu mengeluh, Benar-benar takut ya. Iya takut khawatir. anaknya seperti apa. Saya jangankan anak yang sudah kuliah, anak saya saja yang udah masih SMA aja, kalau saya lebih suka naik kendaraan umum atau diantar daripada dia bawa kendaraan sendiri, karena ada rasa kekhawatiran. Iya. Nah, insya Allah saya anggota DPRD, kebetulan saya di Komisi 5 beserta seluruh dari DPRD Sumatera Selatan, nanti melalui pimpinan Dewan kami akan menyampaikan hal ini, dan insya Allah nanti akan menjadi kajian secepatnya. Dan tadi sudah kita sampaikan, kita ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang pasti mohon doanya ini cepat terrealisasi. Saya itu saja. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu tadi obrolan saya dengan Pak David Hadrianto. Insya Allah ini berguna ya Pak ya? Insya Allah, Ya, insya berguna Allah, buat- insya Allah. Minimal buat untuk mahasiswa. menjadi sama-sama adik-adik mahasiswa tenang dulu, jangan Tenang lagi dulu, tenang dulu. Tapi- Jangan dianggap kita nggak kerja, kita pasti kerja. Nah itu penting banget ya, Ya. karena kan darah muda emang beda. Betul. Ya kan, semuanya harus serba cepat. Dan kita juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah secara tidak langsung memberitahu kita, baik melalui medsos, ada yang secara bersurat langsung, Ya, ya. ingin beraudiensi dengan kami. Terima kasih. Kami berterima kasih kepada seluruh adik-adik, dan insya Allah kami akan perhatikan itu. Mbak, mereka itu dibina tanda kutip nggak sih untuk juga sekalian menyuarakan soal transportasi oleh Komisi 5? Sebenarnya enggak, kalau Enggak. kita bina enggak ada. Enggak. Malah kita bersyukur mereka berani. Kalau mereka selama ini diam, yang terjadi ya berapa tahun ini kita juga nggak tahu. Kita mohon maaf, yuk ya, bukan dalam arti anggota dewan cuek, tidak, karena ketidaktahuan kita juga. Karena kita di bidang Komisi 5 ini kan banyak bidang-bidang yang Apa aja harus sih bidangnya Komisi 5? ada pendidikan, Pendidikan, kesehatan, kemudian sosial. Terus pelindungan terhadap anak dan perempuan. Itu di Komisi 5 PPA, semua. ya? PPA banyak sekali, kemudian transmigrasi ada dengan kita. Kemudian termasuk P2OKD, penghulu, haji, semuanya di Komisi 5 di bidang Kesra. Oh, jadi Komisi 5 nih bidangnya luas Ya, sekali. tentang kesejahteraan rakyat. Tentang kesejahteraan rakyat, ya. Betul. Jadi Oke. banyak sekali. Jadi bukan kita dalam arti tidak, kita bukan membina, tapi apa yang disampaikan aspirasi oleh adik-adik, alhamdulillah. Yang selama ini kita tidak tahu dan kita diam, akhirnya dengan adanya gerakan daripada mahasiswa kita jadi tahu seperti itu. Mungkin kalau dibilang nggak tahu nggak juga kali ya, karena mungkin lupa juga ya. Sebenarnya boleh Karena dibi- banyak permasalahan. Betul, karena kita anggap selama ini tidak ada pemasalah, kita anggap lancar-lancar saja. Rupanya setelah ada berapa kejadian mahasiswa yang dianggap tadi menjadi kendala masalah transportasi dan mereka menyampaikan, baru ini menjadi mencuat kembali. Karena kita anggap selama ini udah berjalan sebagaimana mestinya. Kita juga kalau dibilang yuk sayang yuk kereta itu yuk. Benar. Ya, kehujanan, kepanasan, dan mohon maaf mangkrak seperti itu sayang, sangat sayang sekali. Pak David, saya punya usul. Gimana kalau Komisi 5 ya kan bersama adik-adik mahasiswa mencoba naik transportasi ke Unsri, ke Layo? Boleh. Kalau Ya kan? untuk naik bus, saya rasa sekarang yang ada cuma bus. Kalau Iya, keretanya cuma ada belum. bus, ya. Nggak, jadi supaya nanti ketika Pak David memperjuangkan tuh kelihatan betul gitu peluh keringatnya.
Sebenarnya bukan masih harus kelihatan yuk. Minimal kita ada kerja. Insya Allah adik-adik mahasiswa juga pasti ngerti. Iya kan? Ya, jadi bisa ngelihat tuh misalkan di bus ya kan. Itu jendela yang copot, yang kacanya copot seperti apa, AC-nya hidup atau enggak. Jadi kalau di wartawan itu kita bisa melaporkan fakta empirisnya. Ya, gitu kan. Karena saya juga pernah masih merasakan jadi mahasiswa, tapi bedanya mahasiswa tahun 80-an dengan sekarang kan beda. Tunggu, Pak David ini S1-nya di... Saya satunya di Jogja. Di Jogja. Oke. Terus lanjutin juga di sini ngambil hukum di Palembang, kemudian ngambil S2 di Palembang. Nah, kalau zaman kita di Jogja dulu kan apa kendaraan yang paling ngetop? Motor sama sepeda ontel. Motor Jogja. Tapi jaraknya deket. Nah, gitu beda. Ini dengan kata 30 jarak Palembang Indralaya itu 38 kilo kampus, 37,8 kilometer. Nah, inilah yang menjadi kendala. Saya tidak perlulah sampai saya harus seperti berkeringat-keringat, tapi minimal nanti hasilnya membuat mahasiswa tidak berkeringat lagi. Gitu ya. Jadi bisa melaporkan fakta empiris nggak mau ya? Bukan nggak mau. Insya Allah. Mungkin nanti yang pasti yang akan kami kejar yang kereta ini dulu. Nah, nanti kita sama-sama kita lihat seperti apa. Kalau memang perlu nanti apa mungkin setiap 30 menit atau 1 jam sekali kereta itu bolak-balik ya, ada jadwalnya. Betul. Itu kayaknya juga bukan pekerjaan mudah deh, karena tentu kajiannya harus teliti supaya kejadian kayak dulu lagi ya. Makanya sekarang enakan kita mungkin nggak perlu lagi beli karcis, cukup dengan money, tap aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, tinggal seperti apa pola subsidinya. Pola subsidinya. Karena kita ya saya yakin dengan apa yang telah saya sampaikan tadi kembali kepada pemerintahan Pak Herman Deru dengan C. Ujang, saya yakin pasti beliau sangat mendukung sekali. Jadi torehan prestasi buat mereka berdua ya, buat pemimpin kita ini ya. Ini kecil yuk, lagi program berkat aja berobat dengan KTP aja dengan angka ratusan miliar aja beliau mau kok, apalagi ini saya rasa juga tidak akan mencapai puluhan miliar untuk subsidinya. Saya rasa cukup. Oke, kita tunggu nih gebrakan dari Komisi 5. Insya Allah, terima kasih. Untuk mengawal adik-adik mahasiswa bisa ke kampus Indralaya dengan selamat karena punya sarana transportasi yang oke. Iya, siap. Itu ya Pak David ya. Adik-adik doakan insya Allah kita secepatnya akan bekerja dan kita minta bantu nih kalau ada kajian ataupun masukan ke Komisi 5 khususnya silakan datang. Berikan masukan kepada kami seperti itu. Juga ini ya Pak David tinggalin ya nomor ponselnya di sini. Ya. Oh iya boleh. Nanti ada nomor ponsel saya di bawah sini. Nanti silakan dihubungin. Dan nanti kita waktu podcast lagi, podcast lagi kita udah ada kemajuan. Oh iya. Ya saya tunggu nih. Minimal kita udah bicara tentang keberhasilan. Iya kan ada RDP dalam waktu dekat. Kemudian kita bicara soal kita kebetulan di Agustus ini kita masuk masa persidangan. Kita masuk masa persidangan tentang reses. Kemudian nanti kita awal September nanti kita udah RDP lagi. Udah apa namanya istilahnya? Rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat ya kan dengan, RDP. Betul RDP dengan tadi dengan OPD yang terkait, kemudian dari mitra kita seperti kereta api dan sebagainya. Nah saya kemarin juga mikirnya ini cuma sekedar pemikiran saya. Kenapa sih keretanya kita nggak usah gunain BBM lagi, kita gunain listrik saja. Kita kerjasama dengan PLN juga. Nah nanti maksud saya kan PT Kereta Api, PLN kan punya CSR. Kenapa CSR-nya tidak kita berikan untuk kepentingan mahasiswa? Banyak sekali ini dalam arti. Banyak pilihan-pilihan. Betul, banyak benar. Banyak pilihan-pilihan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak dia udah bersama dengan kami di TVRI Bicara. Saya dengan Pak Haji David Hadrianto, SHMH. Wih, keren ya. Yang terus memperjuangkan. Tinggal doain ya dapat S3 juga. Amin. Di Unsri supaya kepentingan sama. Nanti kuliahnya juga udah gunain transportasi umum juga. Berarti S3-nya mesti tentang transportasi. Seru juga loh dari SHMH Transportasi. Betul. Bisa nggak gitu nanti dosen pembimbingnya Bu Erika. Kita bawa Prof Erika ke sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya para mahasiswa Universitas Sriwijaya yang kuliahnya di kampus Indralaya. Dan juga para orang tua, khususnya ibu-ibu, nggak khawatir lagi bahwa anak-anaknya selamat
untuk kuliah ke sana, berangkat dan pulang dengan selamat. Amin. Ya, amin. sampai ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.